Halo, selamat malam semuanya. Malam ini saya mau bahas beberapa keresahan ya yang saya rasakan. Ya, ini sebenarnya nggak terlalu penting juga dan mungkin ke depan dari pembahasan saya ada yang salah, keliru dan lain-lain boleh dikoreksi teman-teman semua. Ini di apa namanya orang-orang seusia saya lagi-lagi keresahan-keresahan saya itu sekarang itu kita itu lebih banyak meningkatkan diri atau menghabiskan waktu, tenaga dan uang itu untuk meningkatkan diri secara fisik. Nah ini nggak salah sebenarnya, nggak salah. Kita itu sebenarnya tidak meningkatkan diri itu di dalam secara pemikiran ya, kebanyakan arah fisik. Nah, makanya rumah tangga zaman sekarang atau apa ya anak muda zaman sekarang itu lebih banyak menghabiskan uangnya itu untuk memperbaiki diri secara fisik. Maka dari itu skincare itu larisnya bukan main sekarang gitu. Bahkan ibu-ibu sampai ke desa-desa pun sekarang tuh skincare tuh udah jadi nomor satu. Ya, kadang kalau tidak bisa pintar atau tidak pintar-pintar membagi keuangan keluarga ya, nah, itu jangan-jangan uangnya habis buat beli skincare. Karena kenapa? Ketika dia keluar, yang paling dia ingin tonjolkan dari dia itu bukan pemikirannya atau sikapnya dan lain-lain, tapi glowing mukanya gitu ya kan. Oh, dia putih, cantik dan lain-lain itu yang pengen ditunjukkan. Bukan artinya dia orangnya supel, humble atau pemikirannya bagus, ketika diajak bicara itu nyambung. Nah, itu nomor-nomor sekian, tapi yang pengen dia paling tonjolkan itu bukan dia sih, tapi saya juga. Itu adalah fisiknya. Oh, dia tinggi, putih, cantik dan lain-lain. Nah, sampai di sini yang nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Cuman ya tadi, kadang-kadang skincare itu karena skincare itu nggak murah harganya, ratusan ribu bahkan untuk orang-orang yang punya uang beli skincare itu jutaan ya. Bahkan kalau lihat artis-artis sekali perawatan ratusan juta. Dan kita yang di desa-desa ini yang berpenghasilan masih hanya cukup buat makan sehari-hari ini, itu agak dilema sih kalau lebih mementingkan skincare sih. Eh, tapi itu ya pilihan lah, pilihan masing-masing lah. Kalau memang sanggup ya enggak apa-apa. Tapi yang ingin saya sampaikan, kita itu tidak lebih banyak mencoba untuk mengupgrade secara personal pribadi itu untuk jadi lebih menarik secara pemikiran ya. Berubah secara attitude atau sikap yang baik pada orang tua dan lain-lain itu malah jarang kita kita bahas. Anak-anak zaman sekarang itu semua orang tuanya itu uh, sudah apa ya, sopan santunnya itu masih ada tapi sudah agak memudar lah menurut saya. Beda sama kita, sama orang tua zaman dulu kan takut, sopan dan lain-lain. Lah itu karena memang dari segi kitanya sebagai seorang tua sendiri sekarang itu eh, tidak mengupgrade diri ke arah ke sana lagi, lebih ke arah fisiknya tadi yang diupgrade. Eh, yang saya sedih itu apa? Yang saya sedih itu ketika kita sudah disekolahkan, mungkin kita tamat SMA ya, tapi karena berhubung orang tua kita tidak tamat SD atau bahkan tidak sekolah orang zaman dulu, atau ketika kita sudah merasa oh kuliah saya sarjana S1, S2 atau S3 bahkan dia sampai doktor, karena yang tidak di-upgrade secara personalnya, attitude-nya, budi pekertinya dan lain-lain, sering saya temui itu yang menyedihkan tuh apa? Anak ini kalau sudah disekolahkan itu merasa pintar, dan ketika bertemu orang tua, orang yang lebih tua atau orang tuanya sendiri, mereka lebih mengedepankan pemikiran mereka bahwa mereka itu lebih maju, lebih pintar daripada attitude mereka untuk menghormati orang tuanya. Banyak saya lihat orang-orang sekarang itu berdebat dengan orang tuanya karena mereka sudah merasa oh saya kuliah, saya pintar gitu. Mereka lebih memaksakan oh zaman sekarang tuh harus kayak gini, saya harus kayak gini gitu. Itu saya sedih tau, saya sedih. Karena menurut saya setinggi apapun pendidikan yang kita lakukan,
attitude itu tetap yang pertama. Adab pada orang tua itu tetap yang lebih pertama ya. Bagaimana kita dalam bicara menghormati orang tua, dia yang sudah berjuang menyekolahkan kita dengan segala usahanya ya, bahkan mungkin di dalam perjuangan dia menyekolahkan kita, dia berhutang dan lain-lain itu yang harus kita pikirkan lebih dahulu. Jadinya sedih ya. Tapi banyak yang saya temui, karena kita terlalu banyak mengupgrade diri secara fisik, hal-hal yang menurut saya lebih penting secara attitude, secara pendidikan, secara apa ya, secara personality itu lebih penting malah terlupakan sekarang. Makanya lagi tahun 2024 nanti kita tuh sudah masuk ke pilihan presiden ya, tahun politik, dimana 2019 kemarin aja menurut saya itu sudah sangat keras sekali perpecahan masyarakat itu antara cebong dan kampret, dimana kita itu dalam berpendapat itu sangat memaksakan kehendak kita ya, dimana caci maki, kalau kita orang nggak setuju dengan pendapat kita bahkan kita keluarkan caci maki, kita keluarkan semua aib-aibnya dia yang kita tahu, kita keluarkan semua apalah ya, bahasa-bahasa yang tidak jelas sama sekali gitu lah. Ini dari kita bahas skincare masuknya ke politik ya, jauh sekali. Cuma ya tadi, karena memang kita nggak mengupgrade diri kita tadi, intinya tidak mengupgrade diri kita itu ke arah yang lebih baik secara pemikiran ya, akhirnya ketika memang sekarang kan presiden itu seharusnya terjadi perang gagasan dan lain-lain, karena kita tidak menambah kemampuan kita daerah sana, ketika berpendapat kita tuh lebih cenderung mencaci, memaki dan lain-lain. Ini bahaya bagi kita itu, ketika memang kita secara personal itu sering ngumpul sama teman-teman ngopi atau sama tetangga di desa-desa atau kampung-kampung, kan sering kan ngobrol di warung kopi atau sekedar nongkrong-nongkrong aja sama teman-teman. Ketika memang kita tidak punya kemampuan berpendapat secara bagus, ketika kita memaksakan kehendak atau orang lain memaksakan kehendaknya terhadap kita dan kita tidak punya kemampuan menanggapinya secara rasional ya, tidak mengupgrade diri kita secara kesana, yang terjadi ya tadi caci maki dan permusuhan. Makanya butuh sekali meningkatkan diri secara pemikiran tuh, butuh sekali ya, menanggapi sesuatu dengan pola pikir yang benar tuh sangat dibutuhkan sekali zaman sekarang. Misalkan nih, zaman dulu saya sama teman-teman tuh sering diskusi lah, calon presiden ini bagus, calon presiden ini jelek. Zaman presiden ini kan teman-teman kan banyak yang suka demo juga zaman dulu kan. Calon presiden ini apa ya, artinya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, atau yang ini tidak ke kamu yang kamu rasakan apa kayak gitu. Jujur karena dulu tahun 90-an tuh saya masih kecil, tidak terlalu merasakan efeknya gimana zaman Soeharto dan lain-lain. Enaknya zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati itu tidak terlalu mengerti dan belum mengerti lah ya. Cuman gini, ini berhubungan dengan pribadi ya, ketika memang kita berpendapat atau memaksakan kehendak untuk calon presiden kita ya, kita itu secara pribadi, menurut saya secara pribadi itu tidak dipengaruhi secara langsung siapapun presiden kita, terutama kesuksesannya atau pekerjaan kita tidak dipengaruhi secara langsung. Artinya apa? Mau presidennya siapa aja yang sudah berjalan 7 ini, kesuksesan kita secara pribadi itu ya di tangan kita. Artinya siapapun yang terpilih sebagai presiden ya, itu tidak mempengaruhi secara langsung ke kesuksesan kita. Misalkan nih zaman SBY, Jokowi, kalau memang orang itu giat bekerja, belajarnya bagus, dia berusaha, dia akan sukses gitu. Mau siapapun presidennya dia akan sukses gitu. Sedangkan mau presidennya sebagus apapun ya, dia sudah bikin program banyak buat masyarakat, tapi kalau memang dari dasarnya dari diri kita itu dikasih bisnis atau dikasih kerjaan, maunya yang langsung enak gitu kan. Alhamdulillah, nggak mau yang mulai dari awal yang kecil dulu. Atau ketika kita dikasih pekerjaan yang sedikit kasar, kita malu, kita nggak mau, maunya langsung santai, enak. Apalagi anak-anak muda zaman saya sekarang ini ya,
dikasari sedikit dalam pekerjaan sudah nangis lah, sudah menuntut lah, sudah semuanya lah. Artinya apa? Ini bahas presiden ya. Mau siapapun presiden kita ke depan itu, secara pribadi kita tuh nggak bakal dikasih makan tuh disuapin tuh ya enggak. Wah ini kalau presidennya bagus kamu bakal dapat enggak. Presiden itu menurut saya hanya menyiapkan sarana dan prasarana. Misalkan membangun jalan. Dari membangun jalan kita butuh banyak tenaga kerja, menyerap tenaga kerja. Atau presiden itu kalau dia bagus bisa mengangkat Indonesia di kancah dunia. Misalkan ada forum apa-apa, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang terbaik atau ini itu presiden. Cuma untuk kesuksesan secara pribadi itu tergantung kita pribadi ya. Kalau memang kita bagus secara kerjaan, jujur orangnya gitu, tidak suka mengeluh, mau di presidennya siapa aja orang itu bakal sukses menurut saya. Tapi andaikan mau presidennya sehebat apapun, dia sudah buka lapangan pekerjaan sebaik apapun, kalau memang dasarnya kita agak susah, malesan atau attitude-nya kurang baik gitu, maunya langsung yang bagus ya nggak bisa juga. Nah ini nggak ngerti saya, ini pembahasan kita awalnya apa, ujungnya apa, tapi ya tadilah judulnya keresahan ya.